Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan struktur data pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai stack. Nah, stack ini merupakan struktur data yang cukup mudah dipahami ya. Dan biasanya stack ini dibahas setelah kita melalui pelajaran array. Maksudnya melalui materi mengenai array. Nah, stack ini definisinya adalah sebuah tumpukan atau biasanya kita analogikan seperti tumpukan buku ya. Pada sebuah kotak yang hanya memiliki satu sisi terbuka untuk memasukkan dan juga mengeluarkan buku tersebut dari kotak. Jadi dia ini cuma punya satu pintu untuk masuk dan juga untuk keluar. Seperti itu. Nah, dalam stack ini ada sebutan top, di mana top ini adalah satu-satunya alamat yang menjadi tempat terjadinya suatu operasi. Jadi top ini kita analogikan sebagai pintu di mana dia akan bisa keluar dan juga masuk gitu ya. Nah, operasi pada stack ini ada beberapa, di mana yang umum itu ada penyisipan. Dia itu selalu dilakukan di bagian atas yaitu top. Penghapusan dia juga selalu dilakukan di bagian atasnya juga karena satu pintu ya, semua transaksi atau semua operasi itu dilakukan pada bagian atas. Nah, stack ini juga memiliki karakteristik di mana sistematika input dan juga output elemennya ini menggunakan sistematika LIFO ya. LIFO ini apa, Bu? Jadi LIFO ini benda yang terakhir disimpan pada tumpukan itu merupakan benda yang pertama yang bisa diambil karena apa? Karena benda itulah yang berada pada urutan teratas dari sebuah tumpukan. Itu namanya LIFO atau last in first out. Jadi yang terakhir masuk ya itu yang pertama kali keluar. Seperti itu. Ini merupakan analogi dari tumpukan atau stack ya, di mana ini kan ada piring. Nah, piring itu ditaruh di tempat seperti ini, di mana ini pintunya hanya ada di sini ya. Jadi ketika dia menumpulkan piring ya lewat satu pintu ini, ketika dia mengambil juga lewat pintu ini, di mana yang diambil pasti yang atas duluan, karena nggak mungkin yang tengah atau yang bawah. Yang tersedia hanya yang di atas, seperti itu. Ini adalah analogi sederhana dari sebuah stack. Ini ada kayak permainan puzzle. Ini adalah analogi dari konsep stack ya. Lalu kita masuk ke pemakaian stack. Nah, pemakaian stack ini biasanya kita gunakan di pemanggilan prosedur atau misalnya kalau pada web browser itu digunakan pada history. Kalau misalnya kita ada di text editor, misalnya kita di Word, itu stack ini dilakukan misalnya ada operasi undo atau redo, itu juga pakai stack. Kalau kayak gitu di pemrosesan struktur yang bersarang atau nested. Misalnya kayak loop, rekursi, fungsi, dan juga lain sebagainya. Atau bisa jadi di algoritma backtracking ya, kayak di kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya, ini merupakan analogi dari insert data sama keluarnya data. Nah, ini untuk in-nya dia berada di atas, ketika dia out, maka yang terakhir keluar adalah web programming, lalu image processing, rel analysis, graph, dan bla 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 gitu ya. Ini analogi sederhana dari sebuah stack. Selanjutnya kita masuk pada metode-metode yang ada di stack. Yang pertama adalah metode pop. Oke. Metode pop ini dilakukan untuk pop.
pop ini untuk mengeluarkan data ya. Jadi pop ini digunakan untuk mengeluarkan data dari stack. Kemudian untuk push ini digunakan untuk menambahkan data pada stack gitu ya. Kalau pick ini digunakan untuk mencetak data pada stack. Kalau is empty digunakan untuk mengecek apakah stack ini dalam keadaan kosong atau bagaimana gitu ya. Kalau is full digunakan untuk mengecek apakah stack ini dalam keadaan penuh atau tidak, seperti itu.